Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di sini dengan saya di sini bro, di channel Rally Jamur Jaya Makmur ya. Oke. Pada konten video kali ini aku mau sharing pengalaman lagi ya. Beberapa permasalahan dalam budidaya jamur merang ya. Yang terutama itu adalah pertumbuhan jamur merang ya, yang mungkin kurang merata atau kurang bagus lah. Kita akan membahas di sini sesuai konten kali ini atau sesuai judul video kali ini. Penyebab jamur merang itu tumbuhnya nggak merata ya, atau misalkan kalaupun tumbuh itu tumbuhnya itu jarang-jarang mungkin di bagian-bagian tertentu ya tumbuhnya ya. Makanya kali ini kita mau membahas, menguak atau sekedar sharing lah intinya gitu ya, penyebab jamur itu nggak merata. Ini pengalaman dari saya selama menjalankan budidaya jamur merang nih ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jamur itu nggak tumbuh sih menurut, atau tumbuh pun jarang-jarang. Ini menurut saya sendiri nih ya, karena ini asli pengalaman saya. Mungkin dari teman-teman ada yang pengalaman lain lah yang mungkin sedikit berbeda. Ini asli pengalaman saya, mau aku sharing ke kalian semua ya. Oke, yang pertama itu yaitu faktor yang suhu ya. Ini sangat penting sekali. Biasanya itu suhu yang misalkan terlalu panas, kalian pasti mengalami lah. Misalkan jamur itu tumbuhnya itu hanya di rak yang bawah ya, maksudnya di rak nomor 1, 2, dan yang atas itu nggak tumbuh ataupun tumbuh itu jarang-jarang ya. Itu karena suhunya terlalu panas ya. Nah, kalau suhu panas itu jamur nggak kuat tumbuh bro. Makanya lebih baik atap kumbungnya itu menggunakan genteng ya, jangan plastik. Karena kalau misalkan menggunakan plastik itu panas banget suhunya bro ya. Makanya kalau misalkan pakai plastik silakan dipasang paranet atasnya ya. Kalau enggak ya dikasih pepohonan lah sampingnya seperti ini ya. Ini untuk sedikit memberikan naungan ke pumbung supaya nggak terlalu over panasnya bro. Karena kalau misalkan suhu terlalu panas itu yaitu tumbuhnya itu nggak merata, jarang-jarang atau bahkan bisa nggak tumbuh karena suhu yang terlalu panas tersebut ya. Nah itu yang pertama itu suhu, dan yang kedua ini kurang oksigen atau kurang udara ya. Aku pernah mengalami tersebut karena saya kurang memberikan sirkulasi udara hingga menyebabkan jamur itu biasanya tumbuh di bagian tertentu, misalkan di dekat pintu saja atau di dekat jendela saja. Nah itu sudah dipastikan bahwasanya jamur tersebut atau kumbung tersebut kurang udara, itu yaitu ditandai dengan tumbuhnya mungkin di dekat-dekat pintu saja atau mungkin di dekat jendela saja ya. Kurang merata ke semua rak. Karena kalau misalkan tersuplai udara dengan baik ya insya Allah jamurnya itu tumbuhnya merata ya. Dan yang ketiga ini cahaya ya bro. Jadi saat menumbuhkan pinhead atau rintisan jamur merang ini membutuhkan cahaya matahari ya, tapi bukan cahaya secara langsung, melainkan ya memberikan cahaya tapi bukan sinar matahari secara langsung lah intinya gitu ya. Ini contohnya di belakang saya ini sedang dalam tahap penumbuhan pinhead, makanya aku buka supaya cepat merata ya. Kalau yang ini sudah merata, sudah mulai panen, makanya aku gelapkan supaya jamurnya itu putih-putih ya, nggak hitam ya, karena kalau hitam itu kurang laku lah katanya gitu ya. Nah makanya itu saat memberikan pertumbuhan atau untuk menumbuhkan rintisan jamur merang atau pinhead itu kan memerlukan cahaya. Nah makanya silakan kalian buka sebanyak-banyaknya supaya tersuplai cahaya dengan merata ke semua, sehingga nanti jamurnya itu cepat tumbuh dan cepat merata ya. Maka itulah fungsi dari cahaya untuk menumbuhkan rintisan atau pinhead jamur merang. Oke. Jadi yang pertama tadi yang aku bilang ke kalian semua yaitu karena suhu yang terlalu panas, yaitu kalian bisa mengakali dengan cara memberikan paranet di atas kumbungnya atau memberikan naungan seperti pohon-pohon seperti ini untuk meminimalisir meminimalisir panas lah. Karena kalau misalkan di bawah pohon seperti ini kan insya Allah sejuk ya. Nah kalau enggak kumbung kalian atasnya pakai genteng lah, jangan pakai plastik. Misalkan tempat kalian itu terlalu lapang tempatnya, karena tempat saya ini kan sekelilingnya masih pepohonan ya, jadi aku pakai yang plastik, jadi nggak begitu bermasalah lah ya. Nah jadi itu yang pertama suhu. Kalian bisa mengecek kumbung kalian, suhu ke kumbung kalian menggunakan alat termometer atau pengukur suhu. Nah itu sangat diperlukan sekali dalam budidaya jamur merang ini ya. Karena kalau kalian nggak punya termometer suhu, kalian bakalan bingung untuk mengecek suhunya ya. Ini bukan kalau misalkan kalian nggak punya termometer ya kalian belilah di online yang termometer batang. Oke, kemudian yang kedua tadi yaitu udara. Jadi untuk menyuplai udara dan oksigen misalkan dalam tahap penumbuhan ya,
Nah itu jendela itu harus tetap dibuka ya, tapi kalau misalkan malam ya dibuka jangan lebar-lebar lah. Kalau misalkan siang juga, misalkan angin terlalu kenceng itu bisa kering juga, makanya kalau misalkan angin terlalu kenceng buka secukupnya. Kalau misalkan dirasa nggak ada angin dan panas itu silakan kalian buka agak lebar supaya udara bisa masuk juga dan hawa panas itu keluarlah jendela, makanya nanti bisa cepat tumbuh ya. Tapi lebih baik lagi kalau misalkan di musim hujan itu tumbuhnya insya Allah lebih merata ya dibandingkan misalkan di musim kemarau. Oke. Jadi itu menjadi sebuah penyebab juga ya jamur itu merata atau tidaknya itu biasanya musiman ya. Di musim kemarau jamur lebih sulit untuk tumbuh karena suhu yang terlalu panas tadi ya. Kemudian yang ketiga ini yaitu pencahayaan. Pencahayaan ini sangat dibutuhkan sekali. Misalkan dari kawan-kawan yang selesai melakukan pengabutan pertama atau setelah inkubasi kan dilakukan pengabutan. Nah itu silakan kalian buka plastik hitamnya untuk memberikan suplai cahaya ke dalam kumbung ya, sampai nanti tumbuhnya merata ya. Kan ini pengabutan kedua kali ya, di hari ke-5 dan hari ke-7 dari tebar bibit. Makanya di pengabutan pertama di hari ke-5 ini kalian buka terus sampai nanti sekitar, biasanya kalau saya itu di hari ke-11 itu udah aku tutup. Dikira-kira misalkan jamurnya sudah merata lah. Takutnya misalkan telat menutup itu jamurnya jelek ya, jadinya hitam-hitam. Makanya saran dari aku, misalkan jamurnya sudah merata dan sudah sebesar kelereng lah kurang lebih atau cepoka, nah itu silahkan kalian tutup tirainya atau plastik hitam. Ini kombong ini kan ada 2 plastik bro ya, yang pertama putih dan yang kedua hitam. Nah dari kedua plastik ini memiliki fungsi masing-masing. Jadi untuk plastik putih ini adalah plastik utama, yaitu plastik dalam yang digunakan agar kumbung ini nggak bocor saat proses pasteurisasi atau penguapan, dan yang kedua plastik hitam untuk penggelapan pencahayaannya. Jadi kan ini 2 lapis. Jadi untuk plastik hitam ini fungsinya untuk pencahayaan dan penggelapan ya, karena kalau nggak pakai plastik hitam penggelapannya bingung ya. Makanya kalau inkubasi itu perlu penggelapan supaya media di dalam itu nggak kering juga. Buat kalian yang mau pesan bibit, di sini aku menyediakan bibit Merdeka. Ini nomor WA-nya di sini, silakan kalian hubungi nomor WA tersebut. Silakan ya hubungi nomor tersebut lah. Aku sudah banyak yang pesan ke saya, sudah dikirim lah banyakan ya. Nah, itu bibit yang aku sering pakai. Untuk yang bibit yang lain aku belum pernah pakai ya, belum bisa sharing karena aku sendiri pengalaman dari saya itu pakai Merdeka itu sudah lama ya, makanya nggak tahu kenapa lebih suka aja gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin memiliki permasalahan tadi, yaitu masalah jamur yang tidak merata atau jamur yang tumbuhnya telat atau tidak tumbuh, nah itu bisa jadi karena 3 faktor tersebut, yaitu tadi suhu, udara, dan cahaya. Jadi 3 poin ini ya. Kalau kelembaban nggak begitu penting sih dalam proses penumbuhan ya. Oke, mungkin sekian aja video sharing kali ini. Semoga video sharing kali ini bisa ya kawan-kawan semua mendapatkan manfaatnya lah ya. Oke, terima kasih dan sampai berjumpa di next konten, next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.